Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, dimanapun saudara berada. Saya ingin menyapa bahwa dari GKPB Jemaat Kristus Kasih, program Sapaan Kasih ini boleh disiarkan. Dan saya percaya bahwa Tuhan memberkati kita semua. Hari ini, hari Senin tanggal 29 September tahun 2025. Sebelum kita melanjutkan segenap aktivitas kita, mari bersama-sama kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Dan kita awali dengan doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kami boleh ada di hari yang baru anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk segala berkat yang Kau beri sehingga kami boleh membuka mata, kami boleh ada dalam satu keluarga, kami boleh berencana dan melakukan aktivitas kami, semua adalah berkat yang dari Tuhan. Sebelum kami melanjutkannya, kami mohon pertolongan Roh Kudus ketika kami hendak membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, berkaryalah atas kehidupan kami. Ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan bagi kita diambil dari buku Puji dan Janji dari kitab Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-94 dalam terjemahan baru edisi yang kedua. Aku ini milikmu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titahmu. Dari Penjadian Baru, Kisah Para Rasul pasal 12 ayat yang ke-7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam kamar penjara itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Bangunlah segera, lalu gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Demikian sabda Tuhan, yang berbahagialah kita semua yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta memelihara dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan dimanapun saudara berada, hari ini sapaan kasih bagi kita. Dari dua ayat puji dan janji ini, saya beri judul bahwa kepemilikan dan kuasa Allah atas hidup orang percaya. Hari ini sapaan kasih mau menyampaikan bahwa kepemilikan dan kuasa Allah atas hidup orang percaya itu nyata. Nah, saudara kasih Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita diperhadapkan suatu kata kunci kepemilikan. Jadi dalam apa yang kita miliki, menjadi milik kita. Kalau milik orang lain, tentu kita tidak berkuasa atas milik orang lain. Kalau kita melihat di dalam sepeda motor, STNK milik siapa? Tanah, sertifikat milik siapa? Kepemilikan. Bahkan juga dalam keluarga, ya, suami istri milik siapa? Saling memiliki. Ada dokumennya. Tapi yang jelas bahwa kita semua adalah milik Tuhan. Nah, hari ini pemazmur memberikan suatu pernyataan iman, saudara kasih Tuhan. Dia katakan, aku ini milikmu Tuhan. Maka dari pernyataan pemazmur ini kita bisa melihat ada dua identitas. Yang pertama, pemazmur menyatakan diri sebagai milik Tuhan. Yang kedua adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu memiliki sang pemazmur dengan kehidupannya. Maka orang percaya harus sampai kepada prinsip iman ini, yaitu bahwa kita ini miliknya Tuhan. Konsep ini akan menolong kita untuk mendapatkan beberapa pengertian. Yang pertama, bahwa Allah adalah pencipta, segala sesuatu berasal dari Dia. Maka Mazmur 24 ayat 1 berkata begini, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Bahkan dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 26 berkata, karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Termasuk manusia yang tinggal dalam hidup di dalam bumi ini adalah milik Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, Allah yang memiliki bumi ini dengan segala isinya. Allah yang memiliki manusia ini, mengasihi manusia, dan kemudian menebus manusia dari dosa. Melalui apa? Melalui Tuhan Yesus Kristus, melalui darah Kristus. Kita ditebus dengan darahnya yang mahal, melalui pengorbanan di kayu salib. Kalau kita melihat dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan 20. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, karena kita sudah ditebus oleh karena Kristus, maka kita tidak menjadi milik kita lagi, ya, tapi kita menjadi milik Kristus. Nah, karena kita sudah dimiliki oleh Tuhan, maka kita harus ingat akan identitas kita, saudara kasih Tuhan. Yang pertama, kita adalah anak Allah. Kita bisa melihat dalam 1 Yohanes 3 ayat 1. Siapa lagi identitas kita? Identitas kita. Kita menjadi umat yang kudus. Umat yang imamat yang kudus. Ya. 1 Petrus 2 ayat 9. Lalu siapa identitas kita? Kita adalah hamba-hambanya Kristus. Roma 6 ayat 29. Juga kita diingatkan bahwa identitas kita, karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus, maka kita menjadi bait Roh Kudus. Yang tentu adalah menjadi milik Tuhan. Dan harusnya kita bersyukur dan kita memuliakan nama Tuhan. Bait Roh Kudus kita bisa melihat dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Saudara yang kasih Tuhan, karena kita menjadi milik Allah, maka kita paham bahwa identitas kita menjadi jelas.
Identitas kita terjaga sama kasih Tuhan. Identitas kita aman dan kita dapat mengalami kuasa. Oleh karena itu identitas kita tidak ditentukan oleh penilaian manusia. Identitas kita ditentukan oleh kasih Allah di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita menjadi milik Tuhan, kita mengalami kuasa. Ini juga dialami oleh Rasul Petrus. Ketika dia mengalami kuasa Tuhan, dia mengalami mujizatnya. Dalam bacaan ini kita bisa melihat ketika tiba-tiba seorang malaikat Tuhan ada di dekat Petrus. Maka Rasul Petrus mengalami pertolongan Tuhan. Dia dibebaskan dari belenggu tangannya. Dia dibebaskan dari penjara. Dia dituntun oleh Tuhan untuk terus mengabarkan kabar baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena kita menjadi milik Tuhan, maka kita bersyukur. Kita memiliki arah hidup. Arah hidup yang ditentukan Tuhan di dalam Kristus menuju kekekalan. Kemudian kita juga menjadi milik Tuhan yang memiliki tujuan dan makna hidup. Sehingga kita mendapatkan bahwa kita hidup ini adalah bukan untuk diri kita sendiri, tapi adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Maka yang terakhir saya sampaikan di Roma pasal 14 ayat 8 berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Nah saudara kasih Tuhan, mari kita memulai hari ini dengan percaya, dengan menghayati hidup yang menjadi milik Tuhan. Dan alamilah kuasanya, dan jadilah saksi-saksinya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 362, bait pertama dan kedua. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Kami menjadi milik-Mu ya Tuhan. Siapakah kami ini? Menjadi milik Tuhan. Sungguh oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Ajarkan kami setia, bertanggung jawab, dan kami menjadi saksi Kristus. Karena Engkau pemilik kehidupan kami. Kami aman, kami tentram. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, yang adalah milik-Mu ya Tuhan. Berkati kami, berkati mereka semua dalam segenap pergumulan kehidupan. Secara khusus berdoa untuk jemaat Kristus Kasih. Kami mohon berkat dan pertolongan dari Tuhan dalam segenap kehidupan mereka. Mereka adalah milik-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga, berkati anak-anak yang akan sekolah, berkati ayah dan ibu, berkati saudara kami yang akan bekerja, berkati mereka dalam perjalanan, boleh sampai dengan selamat, bekerja dengan baik, bahkan juga kembali dengan selamat. Kami bawa dalam doa ya Tuhan untuk para warga senior, para opa dan oma, berkati mereka dengan sehat, berkati mereka dengan kuat, meski mereka mengalami keterbatasan. Tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja atas mereka. Berkati para suami dan istri, berkati hidup di keluarga mereka. Berkati mereka sebagai ayah dan ibu, berkati mereka sebagai opa dan oma. Berkati anak-anak kami pemuda, remaja, ketika mereka bekerja, ketika mereka belajar, ketika mereka dalam pergumulan, akan pekerjaan, bahkan juga akan pasangan hidup. Tuhan jamah kehidupan mereka. Anak-anak kami sekolah minggu, ketika mereka belajar bermain, Tuhan sertai dan berkati mereka semua dalam lindungan kasih Tuhan. Kami juga bawa dalam doa Tuhan segenap program-program gerejamu dimanapun berada. Secara khusus program gereja, Jemaat Kristus Kasih, proses pembangunan yang sedang berlangsung, kami mohon Tuhan memberkati. Kami percaya bahwa gereja ini milik-Mu Tuhan, maka Engkau lah yang akan mencukupkannya.
bekerja dengan segala cara, bekerja bahkan dengan cara-cara yang kami tidak duga. Tapi kami percaya bahwa Tuhan terus bekerja. Tuhan telah bekerja, Tuhan sedang bekerja, dan terus akan bekerja. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Saat ini kami juga berdoa untuk kekasih-kekasih hati kami yang semua adalah milik-Mu Tuhan. Mereka yang masih dirawat di rumah sakit, mereka yang sakit dirawat di rumah, Tuhan jamah. Mereka memiliki pergumulan dalam kehidupan keluarga, mereka memiliki pergumulan dalam hal perekonomian, mereka bergumul dalam kehidupan secara sosial. Kami mohon Tuhan jamah dan berikan mereka pertolongan. Kami juga dalam doa untuk mereka-mereka saudara kami yang bersyukur untuk bertambah usia, mereka yang bertambah usia dalam hidup pernikahan. Tuhan memberkati. Dan tetap kami berdoa ya Tuhan, berkati kami dalam hidup keluarga kami, supaya hidup kami memuliakan nama Tuhan, dan kami semakin paham menjadi milik Tuhan, selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sapaan kasih, edisi hari Senin tanggal 29 September 2025. Selamat berkarya, Tuhan memberkati. Shalom.